sebulan yang lalu ya, saya membeli tas dari dia karena dia menawarkan. Saya merasa tidak sesuai dengan tas-tas yang saya punya gitu loh. Dan memang beda dengan yang saya punya. Lalu yang penjualnya mengatakan oke, dia akan merefund semua tas itu dengan uang yang saya keluarkan. Tapi saya tunggu sampai 1 bulan, dia tidak ada etika baik dengan saya. Lalu kemarin tanggal 29 saya somasi dia. Uangnya ketika aku memberikan salah satu tas dari dia ke salah satu artis. Sebut saja dia Mawar ya artisnya. Terus si Mawar ini memberikan penawaran barter promo untuk Instagramnya, postingan klinik aku, dan akhirnya aku bayar pakai tas gitu. Nah si tas ini kayaknya sama dia dijual ke salah satu seller, dan dinyatakan katanya tas ini KW gitu. Ini sempet terjadi gontok-gontokan lah sama aku di WhatsApp. Mungkin si capturean chat-chatnya ini dikirim ke orang lain. Nah dikirim ke temannya dan disebarkan gitu si chat-chatnya itu, dan diposting oleh saudari namanya MI. Nah si MI ini temannya si artis ini ternyata gitu loh mas, dan dia memposting permasalahan yang sebenarnya sudah selesai. Si artis ini udah meminta maaf juga ke aku, memposting chat-chatan aku dengan artis ini, tapi si MI ini tidak mau take down postingannya dan malah menantang aku gitu loh. Katanya ada beberapa korban lagi. Ya aku sekarang tinggal dibuktikan saja. Jadi ini seller tas yang menjual tas ke aku, yang katanya menjual tas itu yang not authentic itu, akan kami somasi hari ini. Karena ini kan menyangkut nama baik aku ya mas ya, yang sangat, maksudnya sekarang aku dibully sama seluruh Indonesia gitu kan. Mikirnya dia juga harus ada tanggung jawab lah gitu kan, sedikitnya, karena kan itu barangnya dia. Rencana kita akan melaporkan ke Polda Jatim besok Senin dari DPW Jatim untuk memberikan pendampingan hukum, pembelaan terhadap orang tua dari KD yang mengalami peristiwa penistaan, pelecehan, martabat, dan juga intimidasi serta ancaman dari saudara AR dan saudari UK. Yang kita laporkan nanti adalah pasal 310, 311, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu kan adalah hak setiap warga negara yang mungkin merasa ada hak-haknya yang terlanggar untuk membuat laporan. Hanya saja seperti yang saya sampaikan, kira-kira apa ya pelanggaran yang dilakukan ketika orang tua Ayu datang berkunjung untuk mengklarifikasi atas dugaan bullying atau penghinaan yang dilakukan oleh KD. Ya, karena saya sedang di tempat bekerja, saya belum bisa bikin statement apa-apa, semuanya sedang berjalan dalam proses hukum. Saya bahkan belum tahu tuh. Laporan yang beredar di media sosial bahwa Sean sudah saya konfirmasi menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak pernah ada perlakuan penganiayaan atau mendorong perempuan tersebut. Tania Ayu benar teman dari Sean. Tania Ayu adalah SPG di kantor showroom mobil Rudy Salim. Pertemuan tersebut ada di mobilnya Sean. Sean menyuruh Tania Ayu untuk keluar dari mobil. Tidak pernah ada sentuhan fisik di situ. Belakangan baru diketahui adanya laporan polisi menyatakan adanya dugaan penganiayaan. Tentu Sean terkejut dan menyatakan bahwa ini adalah fitnah besar. Somasi, kita nggak ada somasi, cuman Sean menyampaikan terkait berita yang beredar mengenai saya saat ini,
Hal tersebut adalah fitnah yang keji terhadap nama baik saya dan keluarga saya. Saya tidak melakukan penganiayaan sama sekali dan saya mempunyai bukti untuk mendukung pernyataan saya ini. Saya meminta kepada saudari AT untuk meminta maaf sudah melakukan fitnah kepada saya dan keluarga. Jika dalam 24 jam tidak ada itikat baik untuk meminta maaf, maka saya dan kuasa hukum saya akan membawa hal ini ke ranah hukum. Ya, ada pertemuan di mobil, di showroom, malam. Setelah itu dari ngobrol-ngobrol mereka berdua, Sean meminta untuk Tania Ayu untuk keluar dari mobil. Keluar dari mobil, cuma itu doang yang diketahui Sean. Kalau saya lihat buktinya, seolah-olah ditarik. Ditarik itu kan artinya diseret. Kalau lihat visumnya itu nanti kita akan dalam itu visumnya. Kalau lukanya cuma di sini aja, saya pikir dia menjatuhkan diri. Kalau ditarik itu harusnya dari bawah sampai atas, beda bentuk tarikan atau dorongan dengan jatuh. Langkah hukum kita akan pertimbangkan, akan lapor polisi balik. Kita akan laporkan ini karena jelas ini suatu hal yang tidak benar, tidak pernah melakukan penganiayaan atau mendorong Tania Ayu. Makanya kita akan dalami motifnya apa. Kita siap mengikuti proses hukum yang ada. Ketika nanti ada panggilan dari pihak Polsek, kita siap datang. Itu saya tidak bisa komentar di balik untuk yang pertanyaan itu, cuman saya bisa bilang bahwa mungkin pihak internal Reski sedang meramu bagaimana cara untuk menjawab ini di depan media atau di depan publik. Jadi saya sempat nonton salah satu tayangan, di situ ada bicara bahwa Reski bilang pengen sekali anak perempuan gitu kan, pengen sekali anak perempuan. Di situ cukup tamparan buat saya, karena dia tahu sekali soal ini kan, dia tahu bahwa dia sudah punya anak perempuan. Jadi saya pikir ungkapan itu nggak perlu sebetulnya kan, karena menyakiti hati Keke seandainya dia sudah tahu siapa ayahnya. Ya, bukti-bukti yang kami miliki adalah foto-foto, terus banyak sih, banyak. Nah makanya, tapi kan yang lebih otentik itu kan adalah tes DNA itu. Maju. Tiga pertanyaan. Ayo. Bang Ipul. Bang Ipul, tolong Bang. Perasaannya bahagia banget. Terus terang, ini nyawa belum kumpul. Kayak orang baru bangun tidur, gimana sih ngelindur gitu. Jadi, tapi yang jelas bahagia banget dan gak percaya. Jangan maju-maju. Makasih buat Dinda. Ya, buat mama saya, Mama Heti, makasih juga supportnya. Buat penggemar saya, terima kasih. Buat Kia, buat Kang Asep, buat SG, buat Love You Pul, penggemar Bang Ipul dimanapun berada, terima kasih. Terutama terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah mensupport saya sampai sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.